Mari kita buka dulu Kisah Rasul pasal yang pertama. Ada hal yang menarik yang saya ingin bagikan buat saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada pertanyaan yang diajukan oleh para muridnya. Dia berkata, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Rupanya itu bukan merupakan sesuatu yang Tuhan ingin segera jawab, karena itu merupakan kondisi kenyataan. Tuhan bicara soal roh, manusia bicara soal daging. Lalu dua hal bahkan yang Tuhan katakan. Yang pertama, mereka harus dilengkapi dengan kuasa dan jadi saksi. Tapi yang kedua, mereka berbicara, diajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena dua orang malaikat ini berkata pada ayat yang ke-11, saya bacakan lagi. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kemarin kami ada pembicaraan menarik dengan Christian dan beberapa teman ini. Pertanyaannya begini saudara, ini kita ngomong soal komputer dengan Pak Benyamin juga, komputer dan masalah moneter, masalah uang. Nah ini kan rame. Anda melihat seluruh dunia lagi goncang. Korea Selatan goncang, lalu minta IMF. Begitu Korea ini minta IMF, orang bertanya, apakah badan ini punya duit sebetulnya untuk membantu Korea Selatan. Dan bahkan beberapa surat kabar itu menuliskan bahwa dunia ini siaga merah soal likuiditas. Bayangin dunia ini kekurangan duit saudara. Heran ya. Dunia ini kekurangan duit, sampai dikatakan siaga merah. Kemarin saya dengar ada satu bank lagi yang bangkrut di Jepang. Satu lagi, itu bangkrut. Sudah 4 bank yang tutup dalam waktu dekat ini di Jepang, 4 rontok dalam waktu sekejap. Lalu orang berpikir, ini Jepang ini jangan-jangan sebentar lagi juga kolaps seperti Korea Selatan, karena diperkirakan begitu. Ya sudah mulai ngomong begitu, lalu Pak Benyamin nambahi ini. Soal Windows 98 ya, Bill Gates ya, yang menciptakan apa Pak? Microsoft Word ya, itu lagi digugat oleh Kejaksaan Amerika karena dia sebetulnya gini, dia menciptakan sistem yang tidak boleh seluruhnya itu dia kuasai. Nah di Amerika itu ada undang-undangnya. Lalu tapi dia berkilah, ini saya bagian daripada sistem kami, ini lagi rame saudara. Nah sekarang ini kelak menurut analisanya Pak Benyamin ini ya, ini pakar teknologi kita, katakanlah begitu ya, dia berkata bahayanya adalah nanti orang semua akan tergantung dengan programnya Bill Gates ini. Nah begitu rupa sehingga kalau seluruh dunia pakai sistem yang dia pakai karena lebih gampang, nggak usah klik-kliknya, nggak usah banyak-banyak sekali, tek itu dia bisa punya akses kemana-mana. Lalu dia berkata kalau nanti sampai dia masukkan suatu sistem di mana seluruh dunia akhirnya ketika terkendali di bawah sistemnya dia semua karena paling gampang, paling enak, paling cepat, paling luar biasa, paling canggih, tiba-tiba dia bisa hancurkan dalam sekejap
Kekhawatirannya apakah dunia tidak kolaps dalam sekejap. Nah saya bilang kalau nunggu itu nggak usah lama-lama. Nanti masuk tahun 2000 seluruh komputer seluruh dunia ini sudah pusing. Nanti Anda akan lihat kalau belum ditemukan caranya ini saudara ya. Itu sebetulnya kacau, semuanya kacau. Bayangin, kacau, balap penerbangan kacau, uang di bank kacau, semua kacau. Saya pernah sampaikan kalau Anda baca di kitab Wahyu, Alkitab berkata nanti antikris itu masuk dan dia kontrol akan perdagangan dunia kan. Orang tidak bisa membeli atau menjual selain ada cap di tangan kanan atau di dahinya. Nah saya pernah katakan begini, tidak mungkin satu pribadi atau lembaga apapun bisa diberi mandat kekuasaan begitu total tanpa didahului yang namanya krisis. Gak bisa. Contoh seperti itu, karena sekarang orang sedang bicara soal liberalisasi perdagangan. Orang tidak mau ada proteksi dan sebagainya, nggak mungkin. Tapi kalau akhirnya kolaps semua, mau nggak mau, seseorang harus take over dunia ini untuk memberesi dunia ini. Karena sudah global sih. Ya, satu bagian dibenahi, seluruhnya tidak terjamah, nggak ada hasilnya. Jadi mesti juga global benahinya. Nah, Indonesia, saya pernah beri contoh ya, dulu nggak ada problem apa-apa, bank begitu gampang berdiri, begitu ada masalah, pemerintah berkata 16, hapus, tang, dia buat aturan-aturan, itu kontrolnya mulai masuk. Nah kalau dunia kolaps semua, mesti ada orang yang harus kontrol, nah orang yang cukup jenius, tawarkan solusinya, orang lihat itu baik, diserahkan ke dia, kamu take over dunia ini, maka dia bisa kontrol. Nah kita ngomong sampai di situ saudara. Lalu Christian mulai tanya begini saudara, pertanyaannya ini. Saya nggak tahu ini dasarnya pewahyuan atau ngeri atau apa, saya nggak tahu, tanya sendirilah. Dia berkata gini, Pak, lah kalau nggak dicap, kita nih kalau nanti zaman capan itu, lalu orang Kristen piye? Dia tanya begitu. Nah itu pertanyaan sudah lama sebetulnya dipertanyakan banyak orang Kristen sehingga beberapa kelompok itu beli tanah. Untuk apa? Nanam jagung sendiri, nanam gandum sendiri. Kelak nek ana apa-apa nandur dewe ya. Pokoknya bisa urip tidak nyangkal Tuhan, maunya kan gitu. Ini orang Kristen saudara. Di Australia, di Amerika, di Eropa, di beberapa negara sudah mulai memikirkan beli tanah. Lalu kemudian itu nanti mereka ngolah sendiri. Jadi cara jual beli kita mangan telo puhung gitu ya toh, enggak apa-apa kan? Ngingu empang sendiri, ternak sendiri, saya nggak tahu. Pokoknya mau begitu sehingga ini akan menjamin kelangsungan hidupnya. Salah cap-capan karep-karep PDW, kita makan nikmat. Barbecue, potong ayam satu, bakar, makan saudara. Nah itu sudah dijawab kayak begitu. Apa mau begitu kita? Ayo, rame-rame patungan beli tanah, ya toh? Nanti kayak Jim Jones lama-lama saudara ya, punya tempat, punya apa, akhirnya bunuh diri bareng-bareng. Jangan-jangan kayak begitu. Nah ini orang mencoba memikirkan ya, satu segi orang yang praktis, mikirkan menyelamatkan nyawanya tanpa dicap, pokoknya ke surga, in case tidak keangkat tetap selamat gitu ya. Lepas dari sistemnya antikris, itu yang orang berpikir pertama. Yang kedua, ada kelompok-kelompok yang langsung dengan gencar mengajarkan pre-tribulation. Itu pengangkatan gereja sebelum aniaya besar. Itu merupakan tekanan yang diajarkan. Dan pengajarnya begini, pokoknya nggak mungkin nggak terangkat. Pokoknya pengangkatan sudah. Nah kalau enggak ya semborak, pokoknya pengangkatan. Anak jangan mengangkat dewe gitu kira-kira ya. Pokoknya mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu ada pre-tribulation. Sementara hamba-hamba Tuhan lain ngajarnya berbeda-beda. Saya baru dengar 2 hari yang lalu ada hamba Tuhan ngajar 3 pengangkatan. Lurak terima 1, telu saudara. Pertama orang Kristen, 2 Israel, 3 campuran. Waduh, ini dari mana? Ya pokoknya ngajarnya 3. Lolos enggak komandan 1, masih ada kereta di belakang kita. Ya toh? Senja utama enggak dapat Argo Bromo, enggak dapat ekonomi saudara. Enggak dapat nompleng di atas, pokoknya 3. Itu pokoknya orang bicara rame soal itu. Nah pertanyaannya gini, lah kita piye Pak? Kalau dicap piye? Dicap ya sudah masuk antikris kamu. Gitu. Nah kalau enggak dicap, ya mati pelan-pelan, kelaparan. Lah piye enake Pak? Ya sudah lah milih mana.
Ayo saudara, itu pertanyaan yang sekarang ini menurut saya makin relevan orang mempertanyakan sih. Karena kalau Anda lihat perkembangan sekarang ini ngeri sekali ya. Wih, heran sekali apa yang tidak mungkin tahu-tahu kolaps sih. Saya baca di mana ya, Jawa Pos itu, gambarnya macan ngemis saudara. Dari apa, macan Asia, jadi macan tukang ngemis gitu. Korea Selatan itu digambarkan begitu. Sampai ini ibu-ibu rumah tangga antri ke bank, nolong negaranya, bawa dolar saudara. 3-4 lembar dibawa. Jadi mereka kalau Indonesia kan narik dolar, ini enggak. Sadar rakyatnya itu antri menyerahkan dolar. Wah luar biasa ini. Jadi tapi apakah bisa nolong? Presidennya sampai nangis-nangis minta maaf di televisi. Hanya enggak mau mundur aja dia. Kan itu enak ya kursinya, jadi enggak mau mundur, minta maaf gitu. Zaman dulu kalau Jepang begitu harakiri dia robek perutnya. Kali ini enggak saudara. Hanya minta maaf, hormat, nunduk, sorry. Rakyatnya pokoknya maafkanlah saya gitu kira-kira. Itu ini problem yang di mana-mana. Sementara suara optimis nanti akan apa itu terjadi. Tapi itu pertanyaannya adalah terus piye. Saya tidak mau jawab soal itu saudara di sini, ini bukan bagiannya. Tapi saya mau berkata begini saudara. Ya pertanyaannya Christian juga ada lagi gini, lah kalau enggak keangkat terus piye Pak? Itu Benny Hinn pernah khotbah, apa yang harus engkau buat seandainya engkau tidak terangkat. Nah Anda mungkin perlu dengarkan itu saudara, in case ketinggalan gitu ya. Jadi itu ada begitunya. Tapi saya mau katakan begini loh, sambil kita nguji hati ya, seberapa sih cinta kita sama Tuhan itu? Itu dengan pertanyaan itu saja kita bisa nguji hati kita. Seberapa sih? Kalau memang harus mati, Pak Benyamin nambahin, Pak kalau mati enggak apa-apa. Nah, alon-alon loh disiksa. Dua anak, dua bojo. Cinta keluarga dia rupanya. Iya, memang betul. Tapi Tuhan kan bilang kamu harus benci ya keluargamu. Ini pertanyaan yang sangat tidak menggembirakan. Harus didengungkan, bukan untuk meng-create ketakutan. Tapi sebetulnya yang pertama nguji, kita ini betul gak cinta Tuhan Yesus sih, enggak sih? Jangan-jangan kita ini percayanya karena ada interest tertentu aja. Ya, satu itu, sampai seberapa sih? Nah menurut saya itu bagus. Lagi enggak ada apa-apa begini kita nguji hati kita ya. Seperti apa sebetulnya? Itu kan hak hidupmu. Hakmu diambil gitu. Seperti apa toh? Apakah kita ini cinta enggak sih sama Tuhan? Cinta Pak, sepiro toh cinta nih? Seberapa gitu. Ya, itu pertanyaan yang Anda harus jawab sendiri gitu. Saya bilang, waduh Tuhan, gua sih masih mau nyelamatin nyawa. Kalau begitu kan kita harus lihat seberapa kita ini tumbuh hari ini. Oke. Tapi yang kedua, saya ngomong begini kan teman-teman di kantor waktu itu. Ginilah, apa yang paling baik sih buat kita? Kita bisa debat soal diangkat atau ora. Saking kamu nih bisa semangatnya bahwa akan ada pengangkatan. Debat dengan orang yang tidak percaya pengangkatan. Sampai kamu tentang begitu. Tuhan bilang, lah kamu kok hatimu jadi jahat gitu. Ya wis percaya tapi tak angkat gitu. Kan repot. Anda terus berantem mempertahankan pengangkatan. Sampai gebrak-gebrak meja, Anda jotos mukanya orang yang tidak percaya. Kowe rak percaya, bang begitu. Dan bilang, lu kok ngono? Ya kowe boleh percaya, tapi kowe rak melebu lah malah repot. Lebih baik menurut pendapat saya saudara ya. Apa tidak baik kita bertanya begini. Kenapa sih kita ini dilahirkan? Dan kita ini lahir baru. Kita terima Tuhan. Kita dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa ambil bagian dalam pelayanan. Kenapa toh? Kita ini harus kenapa kita nasib kita tidak seperti 12 bayi di Jakarta, janin yang lagi heboh ini. Beberapa orang mau digitukan ya, istri saya tuh harusnya dulu mau dibuang. Bisa jadi istri gembala itu kehormatan besar ya. Kalau enggak itu kan meh podo, mungkin dulu dikubur atau di apa, enggak tahu, tapi itu dibuang di tempat sampah. Janin. Kok saudara tidak? Orang kayak Pak Yusak Cipto. Dia kan ngakuni hitam, memang hitam dibandingkan
yang lain-lain nih. Nanti Sabtu ini Bu Nani datang, Anda lihat bedanya, hitam dan putih saudara. Itu karena dikasih jamu macam-macam. Tapi itu mau digugurkan tak bisa. Begitu lahir, yang nyusoni siapa? Pembantunya, bukan mamai. Dia asuh pembantu. Dia cerita itu dulu agak terbelakang. Itu kok dipertahankan bisa hidup. Saudara lihat, hari ini Anda masih hidup. Ya, kenapa enggak waktu dulu gugur gitu? Kenapa kok masih hidup? Nanti pun ketika zaman itu datang, entah apapun yang terjadi. Coba tanya, kenapa hari ini aku masih hidup? Supaya kita sengsarakah? Supaya dikejar-kejar, hidup ngos-ngosan tiap hari, memperjuangkan kehidupan dan nyawa kita. Atau di balik itu sebetulnya ada tangan Tuhan yang sebetulnya menyiapkan sesuatu buat hidup kita. Itu pertanyaan yang kita mesti jawab sendiri. Kenapa hari ini kita ada? Amen, saudara. Kalau dia membuat kita ini hidup dan kita ini ada, tentu Allah dalam rencananya yang sempurna itu memiliki rencana yang sempurna. Ya kan? Mesti kan? Nah kalau kita bisa mempertanyakan ini terus, gak ada orang frustrasi. Contohlah gak usah ngomong antikris lah, ini membuat gak enak, jadi tegang, jadi wah kok kemis malah enak, ceritanya sing ora-ora gitu ya. Mari kita ngomong yang lebih Anda sukai. Ini karena mau orang kawin soal jodoh lah gitu ya. Sebagian orang bingung soal jodoh. Coba tanya gini, kenapa aku ini ada? Untuk kawinkah? Supaya kembang-kembang ini dipasang? Apakah cuman itu goal Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah, ya kalau Tuhan itu membuat kita hari ini ada, dan Tuhan itu ngerti semua. Bukankah kalau dia itu mau dalam bagian rencananya itu kita berumah tangga, bukankah Tuhan itu menyiapkan buat kita? Tapi kalaupun tidak, seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, kalau Tuhan yang kami sembah itu mau tolong kami, dia tolong. Kalaupun tidak, dia berkata, kami tidak akan nyembah patungmu. Mari berpikirnya, kita jujur saudara ya. Kenapa mesti mikir bahwa kita harus menikah? Siapa yang mengharuskan sebetulnya? Enggak ada. Kita kan hanya mau seperti Yesus. Yesusnya enggak kawin. Kitanya pengen kawin terus. Coba lihat hidup kita sebagaimana Allah melihat dalam konteks rencana Tuhan yang besar. Bukan dalam kaitan sekedar keinginan manusia kita. Supaya apa kata orang, biar pantas dilihat orang. Jangan saudara. Biar kita ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Amen saudara. Ini penting. Kalau tidak, kita akan kacau hidup kita. Benar. Dan yang kedua, saya anjurkan begini. Ini untuk pertumbuhan saudara sekalian. Baik sekali. Gini ya. Kenapa enggak hari-hari ini kita coba merenung? Coba tanya dalam hidup masing-masing kita. Ya. Dan ngomong sama Roh Kudus, Tuhan tunjukkan, buka hatiku, aku mau jujur sebetulnya. Karena ini nyangkut banyak hal yang membuat kendala dalam hidup kita. Gini tanya gini, Tuhan tunjukkan kepadaku sebetulnya. Hal apa yang kalau itu disinggungkan dalam hatiku ya, atau diucapkan, atau dihantamkan ke aku, itu menimbulkan rasa berontak dan tidak terima dan sakit dan gitu. Coba apa saudara? Lalu yang itu jangan Anda timbuni, karena itulah bangkai di dalam hati kita. Anda mau maju, mau tumbuhkan saudara, ya. Jangan puas dengan begini. Coba cek hati ya. Apa? Contoh, saya beri contoh lagi nih, jodoh lagi saudara. Ini karena mau kawin ini. Ada beberapa saudara yang Anda kepingin
menikah, entah dapat suami atau istri. Tentu kalau laki ya dapat istri, laki dapat istri, perempuan dapat suami. Ini kita yang guyoni tapi ini serius, saudara. Karena saya rasa banyak yang lagi trouble dan tak bisa menang-menang. Dari abad ke abad masih terus begitu, jadi kita mesti selesaikan. Nah, coba kalau itu jadi persoalanmu ya. Gitu, setiap kali itu kena gitu ya. Lihat begini, waduh hatimu rontok. Lihat orang mau menikah, rontok lagi hatimu. Dapat undangan kawin, teriris-iris hatimu. Gitu. Ada yang tanya, tulang rusukku mana? Ada yang tanya, aku milik siapa? Jadi terus begitu ya. Itu ada yang gitu ya. Loh ini bener itu saudara ya. Saya ngomong belak-belakan aja. Kalau itu problemmu, gitu kena ya. Jangan ditimbuni. Nah saya mau ngomong terus terang pada saudara. Problemnya banyak kita tuh ditimbuni. Kita merasa oh fine, enggak apa-apa, haleluya. Tapi nanti keluarnya tetap busuk saudara. Kenapa kita enggak berani terbuka dengan Tuhan terang-terangan? Karena gini ya, untuk apa kita menikah, ngotot harus kawin. Lalu sepanjang hidupmu sengsara neraka. Untuk apa? Soal jodoh ini saudara, menurut saya. Biarkan Tuhan yang susah buat kita, nempelkan kita ke rusuknya atau masukkan rusuk ke kita. Ya, biarkan dia. Gitu. Nanti Anda jadinya bagus. Kalau tidak, kenapa enggak coba permasalahan ini Anda buka di depan Tuhan. Ngomong terus terang, Tuhan ini loh problemku nih. Soal jodoh, gua mau kawin, pingin, mau, butuh, oke? Ini dibuka. Faktanya ini. Jangan ditutupi, saudara. Saya bilang, oh enggak ada apa-apa, baik. Oh aku tadi berdoa, raba-raba syika, 3/4 jam, enggak apa-apa, puji Tuhan. Nanti besok aku mau besok ke panti asuhan. Nenek-nenek tua itu perlu tak beritahukan Injil, sewaktu-waktu menghadap Tuhan, terima Yesus. Ya boleh, tapi itu nutupi sebetulnya. Nanti ada apa sedikit, keluar saudara. Karena Anda tutupi sebetulnya. Kenapa Anda tidak buka di depan Tuhan? Dan ngomong terus terang. Tuhan ini kayak begini. Aku punya kebutuhan. Ini ya, Anda setiap problemnya Anda coba lihat. Ini dasarnya di mana toh? Turunkan sampai ke titik paling dasar sudah. Kalau soal jodoh ini saya bilang, coba mentoknya di mana toh? Lepasin. Tas. Orang kawin misalnya. Ya toh? Ya toh? Terus urusan sampai sini. Anda jongkok, Tuhan ini problem. Mentoknya adalah aku tidak nikah. Anda gulat dengan Tuhan di sini. Sampai engkau bisa berkata, ya sudah. Kalau seandainya dia panggil aku tidak menikah. Fine. Dibuka, diserahkan. Selesai. Anda bangkit, Anda lihat orang kawin, senang. Oh puji Tuhan yang sana menikah. Apakah luka itu muncul? Tidak? Hilang saudara. Kenapa? Anda urusan dengan yang satu ini. Dimentokkan. Putus, lepasin. Bisa nggak? Kalau tidak saudara. Ini problem. Ada keluarga yang lain. Pengen anak perempuan. Atau pengen anak laki. Sudah 5 laki semua. Emangnya wayang, Pendowo 5. Itu, yang kedua makannya banyak, Werkudara gitu misalnya gitu. Apa aku kon wayangan. Perempuan Tuhan. Sana bergulat. Istrimu dibilangin, satu lagi ya. Wedok. Dan nanti 6 laki-laki kedagingan. Angka manusia, udah beriman. Minta anak wedok. Tiap hari ndelok foto wedok terus itu, ben wedok anaknya. Masa begitu? Menurut saya itu kadang-kadang jadi gangguan. Gitu. Anda coba turunkan sampai ke dasar. Nah, tidak diberi anak perempuan. Gulat di sini, menang, lepas. Lepas. Selesai masalahnya. Kerjaan misalnya. Saudara di PHK, gak dapat pesangon.
Anda perjuangkan selama 3 bulan. Nggak ada hasilnya. Setiap ingat itu sakitnya luar biasa. Coba lihat, turunkan sampai ke dasar. Mentoknya apa tuh? Nggak dapat apa-apa. Piye nggak dapat apa-apa. Reaksi yang benar bagaimana? Harusnya nyerah Pak. Tapi orang iso, gulat dengan Tuhan kayak Yakub saudara. Sampai ini mentok. Engkau berkata, ya sudah. Nanti saya jamin dalam nama Tuhan Yesus. Rohanimu ngangkatnya cepat saudara. Ini problem soalnya. Ngerti ya? Berani gak kita deal urusan dengan masalah sehari-hari. Nah, sudah begitu, dalam Tuhan pun Anda mulai ngukur. Gua ikut Tuhan itu mentok-mentoknya apa tuh? Apa coba? Hah? Resikonya apa tuh ikut Tuhan? Mentok-mentoknya apa? Mati. Jenazahmu dibakar habis karena bekasnya. Resik tubuhmu entek. Coba Anda deal dengan itu. Ketakutanmu soal kematian. Ketakutanmu soal aniaya. Urusan itu kan harus kita, karena kita harus berani deal, berurusan dengan itu secara terbuka apa adanya. Kalau tidak saudara, kita nggak bisa menang. Anda mengalami perlakuan tidak adil misalnya, dimaki-maki orang, dihina orang. Setiap kali itu muncul sakitnya luar biasa. Sekarang coba pikir, akhirnya apa sih? Oh memang aku ini terhina, aku menghina. Anda berkata aku tidak terima dikatakan terhina. Coba Anda pikirkan, renungkan mentoknya apa toh? Betul-betul hina, oke. Jadi orang hina itu kayak apa? Dihina habis. Dan mestinya bereaksi apa? Kalau saudara bisa menang di situ, tiba-tiba meledak di situ. Ya, begitu itu lepas saudara, luar biasa. Kami pernah punya problem ya, istri saya tahu. Dia yang mengalami sebelumnya. Ada hak kami. Dia diberi penglihatan kapal. Ada tambatnya kecil talinya, ngikat di dermaga. Itu problemnya. Jadi kapal besar itu gak bisa gerak, terikat, diputus ya, putus, lepas kapalnya. Nah banyak anak Tuhan jadi problemnya di sini dalam hidupnya. Kenapa? Kita tidak mau berurusan dengan apa yang selama ini mengganggu hati kita. Gitu. Termasuk soal antikris tadi saudara. Nah dalam semua urusan misalnya, saudara hari ini mengalami kesulitan keuangan misalnya. Kerja ini susah ini. Oke. Sak mentok ini, gua ini jualan apa sih? Ya, nggak bisa apa-ngapain, nasi bungkus. Oke, nasi bungkus. Dek, di situ. Nasi bungkus gua jual, bisa nggak tetap cinta Tuhan? Susah Pak, nggak bisa. Sadari, oke, rohaniku masih segitu cetek. Corone piye? Turunkan, Anda harus saudara. Makanya Tuhan berkata apa? Kalau ikut Tuhan dihitung dulu. Ya, kita jangan gini. Jangan ikut Tuhan tuh gini. Oh, nanti akan dapat ini, nanti. Itunya kalau itu jadi patokan terus. Tiba-tiba kita nggak siap dengan banyak hal yang dalam hidup kita akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang saya mau ajak Anda buka surat Timotius. Ini merupakan nasihat yang bagus. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2, perhatikan mulai ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah sekarang begini saudara. Kalau nanti Anda berurusan dengan itu ya, nanti yang memberikan kekuatan itu kasih karunia. Bukan karena kita nguat-nguat awak dewi. Kalau saudara mulai berurusan dengan sesuatu ya, mentok, enggak kuat Tuhan. Kuatkan aku oleh kasih karuniamu. Itu lebih baik saudara. Ya, saya ngajari sesuatu yang penting untuk Anda sendiri, untuk pertumbuhanmu. Gitu. Oke, jadi ini mutlak. Ya, mentoknya itu apa sih?
Mentoknya adalah kamu kerja keras setiap hari ngelembur berjam-jam. Tapi deal di situ. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Oke? Tapi itu karena kasih karunia. Dia berkata, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah apa saudara? Menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak memusingkan. Anda masih pusing enggak? Soal jodoh, soal duit, soal kerjaan, soal apa? Masih memusingkan tidak? Sedikit Pak. Paramek enggak mempan kalau itu saudara. Ini harus balik ke firman Tuhan. Anda tidak mungkin berkenan. Dan nasihatnya ikutlah menderita. Saya mau beritahu saudara. Panggilan orang Kristen itu panggilan ikut menderita. Kalau Anda tidak mengalami aniaya karena kebenaran, kualitas kekristenan kita masih diragukan saudara. Paulus ngomong, aku ini rasul, buktinya apa? Deretan penderitaannya itu. Dan orang Kristen, saya beritahu, Anda berani bicara kebenaran, saudara pasti dianiaya. Kemana? Di bukunya dia tulis, I found my destiny. Ya, dia temukan akan tujuan hidupnya, rencana Allah dalam hidupnya, itu luar biasa. Dia cerita dari nol sampai apa yang dia capai hari ini. Saudara ngerti itu negara Swedia, itu Eropa banget, orangnya pirang semua, Eropa banget. Tapi itu negara ateis banget saudara. Dan yang ngantem dia itu bukan hanya orang pemerintah, orang ateis, gereja-gereja. Yang namanya kotak surat depan rumah dihancurkan orang berkali-kali. Satu kali dimasukin dinamit sama orang. Meledak, boom, meledak. Pernah dia pergi pulang, rumahnya digrafiti sama orang, dipilok. Masuk rumah diporak-porandakan, dipilok rumahnya saudara sama orang. Gara-gara dia ngomong kebenaran. Dia waktu mendirikan gereja, Perdana Menterinya waktu itu berkata, tidak boleh. Besoknya muncul di televisi dia khotbah saudara. Di kamera dituding Perdana Menterinya, dia bilang, lu mesti kasih gua izin. Besoknya dipanggil, kantor Perdana Menteri, ketemu, dikasih izin akhirnya. Itu gila-gilaan, aniayanya gila-gilaan. Dia sampai nulis buku tentang my doctrine, doktrinku. Dihantam kanan kiri soal doktrinnya, dia tulis doktrinnya, apa yang dia percayai dari Alkitab. Itu orang, ya udahlah. Khotbah di mimbar ini, orang saya pernah ceritain, orang datang, maju ke depan, dipikir mau didoain, minta didoain. Dia tanya ada apa, dipukul. Di depan jemaatnya, datang ke supermarket sama istrinya. Ada orang datang pakai pistol taruh di jidatnya gini. Dimaki-maki, kamu pistol di sini saudara. Udah puas tinggal pergi. Itu kalau meleset sedikit. Itu di Eropa saudara, di Eropa. Jadi saya mau beritahu saudara ya, kalau Anda tidak dianiaya karena kebenaran, takut begituan, ya udah nggak usah jadi Kristen aja. Itu biasa sebetulnya, makanan biasa. Amen. Mau dianiaya pertama jadi hamba Tuhan boleh juga, bagus Pak Yos nanti Januari Pak. Selamat datang dalam masa aniaya. Bukan dari jemaat, saya percaya itu. Kita ini hamba Tuhan itu ya, gini loh. Kalau kamu terlalu miskin sekali, kamu mesti dihina. Tuh lihat, mana katanya beriman, mana berdoa ya. Ngomongnya begitu kan saudara, mesti gitu ngomongnya. Tapi kalau Anda diberkati luar biasa, orang susah untuk menerima. Waduh gak bisa harusnya, jangan sampai kesugihan. Nah, itu kenyataan. Tapi gak apa-apa. Kita toh hidup sewajarnya saja. Ya saudara, jangan cari penyakit. Itu orang kan berkata begitu kan, kita mesti nempatkan diri kita dengan baik sih. Jangan juga cari penyakit. Tapi saya berkata itu wajar, ikutlah menderita, itu hal yang pertama. Jadi kalau Anda mau jadi orang Kristen, saya mau beritahu, ikutlah menderita. Dan kalau Anda mau berkenan, tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan saudara. Berani gak? Trust Tuhan. Percaya kepada Allah sepenuhnya. Gelundung dengan dia. Hidup dalam anugerahnya.
Anda akan lihat hal yang luar biasa dari Allah. Yang kedua, ayat berikutnya ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang pertama jangan pusing hidupmu, yang kedua nurut aturan. Saudara. Ada law-nya, ada hukumnya, ada aturan firman. Itu hidup kita. Orang tidak pernah ngerti apa yang kita bayar. Kita ini orang Kristen, untuk hidup benar aja susahnya luar biasa. Bukan celaan, tapi dia berkata, tidak gampang memang betul. Untuk hidup benar itu enggak gampang. Dan hamba Tuhan ada tambahannya, ada price, ada harganya yang mesti dibayar. Jangan izinkan satu orang pun kendalikan hidup kita, kecuali Tuhan. Sebab tidak ada orang di luar kita yang tahu harga yang kita sendiri harus bayar. Jangan biarkan satu orang kendalikan hidupmu, kecuali Tuhanmu sendiri. Bagus saudara ya. Karena orang tidak pernah ngerti harga yang kita bayar. Dan saya beritahu sebagai orang percaya, ada harga yang kita mesti bayar. Dan itu nanti kita militan dalam Tuhan. Amen saudara, militan. Kalau Anda dengar baca bukunya Of Ekman, Anda akan diberkati sekali. Nanti kalau Anda dengar dia berkhotbah, Anda akan sangat diberkati. Jadi yang pertama Anda harus ikut menderita. Tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupan. Yang kedua, bertanding menurut aturan. Aturannya. Tidak gampang. Saudara. Bertanding, tidak ngikuti aturan, gampang. Yang susah itu kan aturannya. Sudah menang. Sekarang kan tes doping. Juara, medali emas, sudah begini diangkat, tes dopingnya positif. Minum Novalgin, tiba-tiba pusing kepalanya. Dilepaskan medalinya. Itu kekristenan. Kita nggak bisa bertanding tanpa aturan, dengan aturan, saudara. Orang Kristen nggak pernah diajar, ayo bertanding, bakar rumah ibadahnya orang, bunuhin orang, masukin penjara. Nggak ada gitu. Ada aturannya tanding. Dengan kasih. Aturan. Semua ada aturannya. Anda nggak bisa maju tanpa ngikuti rule-nya. Harus ikut rule-nya. Yang ketiga, lihat lagi. Ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang berikutnya adalah soal kerja keras. Oh ya, orang yang dalam daging dia akan kerja keras dengan kedagingannya. Orang dalam roh juga kerja keras, tapi rohnya yang bergerak kuat. Tapi tetap kerja keras. Gak mungkin nganggur-ngangguran santai, gak mungkin saudara. Dia akan produktifnya luar biasa untuk Tuhan. Nah saya bayangkan kayak gini ya saudara, ini Anda harus mengerti. Yusuf itu dapat mimpi dari Tuhan, betul? Ya, mimpi ya. Tapi dia tidak hidup seperti pemimpi di siang bolong. Enggak. Dia terima mimpi dari Allah, dia yakin dengan mimpinya. Dia ngomong ke orang lain, dia ngomong ke orang tuanya, dia ngomong ke keluarganya. Sampai disalah mengerti, dibenci oleh yang lain, biasa. Anda mulai dengan mimpimu, Anda akan dibenci orang lain. Orang berkata sombongnya luar biasa orang. Tapi kalau Anda lihat selanjutnya hidupnya, itu bukan hidup seperti Abu Nawas. Tukang dengar-dengar, ngalamun, mimpi, saudara. Enggak. Dimasukkan, jadikan budak. Ya, saya belajar gini, Anda mau jadi raja besar, Anda harus bisa jadi raja di tempat kecil. Jadiin budak, diangkat jadi apa? Pemimpinnya budak. Masukin penjara, jadi apa? Pemimpinnya narapidana. Gitu. Bukan karena kekuatannya tukang berantemnya, bukan. Hikmatnya, wisdomnya. Orang jadi besar atau tetap sekecil, ketahuan sejak kecilnya. Kita berkata, anak dari kecil sudah ketahuan seperti apa kelak. Ketahuan. Saudara sebetulnya sekarang ini bisa ngerti kelaknya akan kayak apa. Sudah bisa ketahuan, keraba saudara. Ini orang modelnya, hidupnya, gayanya kayak apa. Kelak ini akan terproyeksi, gede. Gitu aja. Ketahuan dari sejak awalnya. Kalau hari ini kacau terus hidup kita, nanti aduh ini gak gede lah orang ini. Kalau gedenya gede jadi tukang ngaco.
Makanya saudara harus belajar. Kerja keras dalam roh. Buktikan Anda punya roh yang sempurna. Spirit of excellence. Amen saudara. Lihat itu caranya. Anda boleh mimpi luar biasa, bagus. Tapi impian besar itu ketika diberi bagian kecil, luar biasa. Contohnya begini. Saudara bermimpi satu kali, gua akan jadi interior designer yang terkenal di seluruh Asia Tenggara. Mimpimu begitu. Ada orang kawin, ya tolong dong ini didekorin kamar saya. Berapa kali berapa? 3 kali 3. Wah kecil. Kalau Anda kelak jadi terbaik, Anda buktikan dari yang 3 kali 3 ini. Orang lihat, wow. Berapa nih habisnya? 15.000. Kok kayak begini? Nah gua kok. Nah, itu Anda dari rojo kecil, kelak jadi rojo gede saudara. Orang dikasih kecil, gak ada hasilnya, 0, gak mungkin jadi gede saudara. Hidup kita ini kan proyeksi terus. From glory to glory. Anda bisa ngerti? Wah aku gak mau kalau kecil, wah besar. Ya kapan nyampainya? Kalau enggak dimulai yang kecil ini jadi excellent, sempurna. Terus yang gede kelak jadi excellent. Saya suka khotbah Kamis ini karena saya bisa ngomong apa adanya dari hati. Gak perlu terlalu gitu-gitu ya saudara. Ngomong apa adanya. Keluarga Dewi ngomong apa adanya. Ini penting untuk hidup saudara. Kalau tidak kita jadi orang leki. Ya. Hidup dalam alam mimpi. Anda boleh punya impian. Tapi hidupmu bukan ngambang seperti orang mimpi. Impian tetap ada. Tapi hidup dalam kenyataan realita hari ini. Anda tunjukkan impian itu kelak akan terjadi. Yusuf bukan gombal-gombalan saudara. Impiannya besar. Dia buktikan ditaruh di tempat yang paling buruk. Tetap dia the best di situ. Enggak heran. Dia jadi orang yang nomor 2 di seluruh Mesir pada hari itu. Dan saya berdoa kita belajar akan prinsip ini. Belajar dasar ini. Oke? Lihat, cek lagi hidup kita. Apa jadi ganjelan dalam hidup kita hari ini? Problemnya apa sih? Yang paling membuat sakit, luka yang menganga di hati saudara. Coba lihat mentoknya sampai di mana. Urusan dengan Tuhan dalam hal itu. Minta dicabut. Kalau enggak sampai kapan saudara? Apa yang saya sampaikan ini bukan yang saya tulis hari ini sebetulnya. Saya hanya ngikuti aja apa yang Roh Kudus mau dalam hati saya. Dan kalau ini Tuhan mau saudara, ada hal yang luar biasa akan terjadi. Anda masih ingat sekian bulan lalu kita memberikan perpuluhan minggu pertama. Tuhan gerakkan saya minta Anda tulis apa yang jadi kerinduan hatimu. Masih ingat gak? Sebagian orang gak mau nulis. Sebagian orang percaya dan dia tulis. Saya dengar kesaksian bagus sekali ya. Dia saksi pada waktu itu mereka mau menikah kan. Mereka tulis di kertas kecil. Minta kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka punya dana untuk membiayai pernikahan mereka. Saya ngomong merintah itu bukan tanpa dasar Alkitab. Itu mengacu pada apa yang Hizkia buat. Surat maki-makian Sanherib dibawa ke bait Allah. Tunjukkan ke Tuhan. Itu bentuknya kertas surat. Mungkin bukan kertas begini tapi itu surat. Tunjukkan ke Tuhan. Problemmu seperti setan maki-maki kita kan saudara. Lu gak bisa, lu mau kawin tidak punya uang. Dia tulis, yakin, dia taruh saudara. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian ya, 2 hari Pak ya. Bosnya manggil dia. Diajak ngomong, oh mau kawin, kasih duit nih ongkos untuk kamu nikah. 2 days, cuma 2 hari. Roh Kudus bisa kerja dengan cara yang luar biasa. Sejak itu sampai sekarang kita tidak pernah buat lagi. Saya nggak pernah mau jadi kayak mistik, nulis. Saya bahkan tidak baca tuh. Tanya teman-teman di kantor, saya nggak baca. Itu bukan kepentingan saya baca isinya apa, saya nggak tahu. Langsung kita musnahkan. Karena itu merupakan bentuk ketaatanmu, trustmu kepada Tuhan. Dan kau naikkan dengan iman depan Tuhan. Itu bukan saya yang menjawab saudara, saya nggak bisa jawab. Tapi Tuhan yang jawab seperti yang dia berikan sendiri. Amen. Ini orang kesekian yang saya dengar dalam kesaksiannya. Dia tulis dan dapat banyak rupanya di antara kita. Ini sudah kesekian kalinya saya dengar. Kesaksian itu jadi kenyataan dalam hidup mereka. Nah saudara sekalian, saya hanya ikuti aja apa yang Roh Kudus katakan. Saya nggak tahu persis kebutuhan saudara,
Tapi dengan ini saya tahu persis apa yang dalam hatimu pada hari ini. Nah, kalau kita bisa ikuti akan perkataan Tuhan, saudara akan diberkati Allah dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Amen, saudara. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri sama-sama. Lapangkanlah tempat kemahmu. Amen, saudara. Lapangkan kemah hidup kita. Biar kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan keturunan kita, ya Victor ya, keturunan kita akan menguasai, memiliki bangsa-bangsa. Ini lagu favoritnya Victor, saudara. Amen. Mari kita keluar dari hati kita, katakan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, kokoh patok, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Nasihat dari firman yang kita nyanyikan ini adalah, biar engkau perkuat akan patokmu. Sebuah kemah kalau patoknya lemah, tidak cukup dalam masuknya, akan tercabut dengan gampang. Ketika angin datang, hujan datang, kemah itu akan rubuh, saudara. Tapi kalau Anda perkuat patokmu, ya, Anda masukkan dalam-dalam, tidak digoyahkan lagi. Anda akan digoyang oleh apapun, Anda akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Itu yang penting dalam hidup kita. Amen, saudara. Kalau kita mau mengembang, jangan hemat. Oke, roh ngirit dibuang dalam hidup kita. Harus ada roh efisien boleh, tapi ngirit tidak boleh. Ngirit itu gini, pokoknya bagaimanapun keluarnya sedikit. Kalau efisien adalah, aku tidak meninju angin, kata Paulus. Ya, dia kena sasaran, bang, bang, tidak ngawur. Dia tinju tepat sasaran, tanpa harus ngirit. Dia bisa efektif, efisien. Nah, orang Kristen jangan menghemat, saudara. Biarkan bisa berkembang semaksimal Tuhan beri. Tapi perkuat patokmu. Ketika angin datang, hujan datang, badai datang, tetap kuat kemah hidup kita bersama dengan Tuhan. Lalu kita akan diberkati dan jadi berkat bagi yang lain. Amen, saudara. Kita angkat tangan, kita mau sembahyang, kita minta anugerah Tuhan dicurahkan. Mari Anda yang punya pergumulan yang ingin didoakan, angkat tangan, saya berdoa buat saudara. Tuhan gerakkan saya berdoa bagi Anda.
Bapak lihatkan tangan-tangan yang terangkat, hamba mintakan kekuatan dari Tuhan. Minta kemenangan dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan semua yang bukan dari Allah, semua ketakutan, semua keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan berikan kekuatan yang daripada Tuhan turun pada hari ini. Kami keluar sebagai pemenang, kami keluar sebagai pemenang, kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami percaya kami akan jadi berkat bagi yang lain. Demi nama Yesus, demi nama Yesus.